limit bos. Lagi rapatnya yang di grup ya tadi. Ini jadi yang kelihatan gua doang ya di ini. Ini tes dulu nih. Ini gua doang kan yang ada di sini. Iya, Oke ya. iya Bang, ya. Ya. Oke, kita kembali lagi di kelas Affiliate Academy ASZ Store yang dimana pada kesempatan kali ini gue sebagai founder sendiri ya Muhammad Aris Julian. Jadi ASZ Store ini sebagai founder sekarang memiliki materi yang fokus pada customer. Kemarin kita udah ke skill komunikasi dan pengenalan. Sekarang ke cara kita membangun hubungan pada customer. Di mana customer building master ini salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman afiliator karena ini dapat membantu eh, apa namanya kualitas branding personal dari teman-teman sebagai afiliator. Ya langsung aja mulai. Nah di sini ada daftar penyampaiannya ya, dan nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah sebelum itu bagi teman-teman di sini yang di YouTube menonton Zoom ini kebetulan. Nah kalau misalnya kalian tertarik dengan produk dari ARZ Store, kalian bisa cek link di deskripsi, ada linknya. Nah ketika kalian memencet langsung ke link saya, dan ketika kalian mencet produknya langsung ke produk yang bisa teman-teman ingin beli misalnya, dan teman-teman bisa mengklik link di bawah yang berwarna biru atau link yang menuju pada pembelian untuk mendapatkan kualitas dari produk ARC Store yang bisa dinikmati sebagai konsumen. Dan bagi di sini misalnya pengen join jadi afiliator, teman-teman bisa join di komunitas Discord affiliate atau dari WhatsApp ya, untuk membangun tim affiliate sebagai armada afiliator yang bisa membantu ASS Store berkembang di dunia, bukan masyarakat aja di dunia. Mau join, link ada di deskripsi, nanti diberikan arahan untuk daftar. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Apa itu Customer Building Mastery? Customer Building Mastery ini adalah teknik strategi untuk membangun hubungan yang baik ya, relationship yang baik untuk mendapatkan data penting dari si customer yang telah membeli produk kita dan menjadi bagian dari kita. Kita membelikan value yang kita miliki dalam produk tertentu yang mereka miliki ini dengan berulang kali sehingga Anda dapat membangun apa namanya customer building mastery yang baik. Di mana customer building mastery ini adalah strategi yang sangat direkomendasikan untuk teman-teman meningkatkan kredibilitas diri teman-teman dan juga mengetahui kepercayaan customer atau bahkan calon customer untuk pada produknya yang mereka beli atau ingin dibeli, agar mereka tahu itu tuh sesuai dengan targetnya atau malah mengecewakan. Semakin bagus customer building yang Anda miliki, maka akan mendominasi pasar penjualan karena Anda mengetahui data pembeli dari si customer ini. Dan sesuai lengkap dan sesuai semuanya lengkap sesuai prinsipnya dan strategi ini. Karena dengan teman-teman menguasainya, pembeli yang sebelumnya udah pernah beli bisa jadi beli lagi atau sangat puas dengan layanan teman-teman sehingga men-share ke teman-temannya, atau calon pembeli yang bahkan langsung percaya dengan teman-teman karena teman-teman ini bisa mengetahui apa kebutuhan mereka atau cara mereka teman-teman ini menguasai semuanya yang ada pada kaitan si customer.
Nah, apa sih pentingnya customer building mastery bagi afiliator? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Yang dimana yang pertama ini itu dapat membantu hubungan baik dengan customer. Tentunya customer building mastery ini berfungsi untuk kita sebagai afiliator atau saya sendiri sebagai founder misalnya memiliki kewajiban atau memiliki tanggung jawab self belonging ya untuk merangkul para customer ini dalam membangun hubungan yang baik tentunya. Dengan hubungan baik yang kita jalani dan juga kita bangun, tentunya dengan hal seperti itu bisa meningkatkan eh, kuatnya hubungan kita antar customer dan juga antar penjual atau afiliator atau saya sebagai founder. Dengan hal itulah seorang customer akan terus percaya dengan Anda sehingga yaitu kepercayaan publik dan customer pada Anda akan jauh lebih kuat. Ini saling menyambung ya. Yang ini dapat membangun baik hubungan baik dengan customer lalu membuat kepercayaan publik pada Anda itu sangat kuat dan customer pun juga sama. Karena kalau dari dalamnya aja, orang yang di dalamnya aja puas, pasti nge-share ke orang yang di luar. Dan orang yang di luar ini akan merasa, wah bener ya, ini aja puas. Dan akhirnya percaya ke Anda dan terus putar-putar sampai banyak ya, nggak tahu ya. Semoga aja amin banyak yang mau join di produk yang teman-teman tawarkan dengan seperti itu. Kemudian dapat mudah mendapatkan data penting customer calon pembeli. Selain membangun hubungan yang baik, customer building mastery juga mengajarkan bahwasannya eh, pentingnya customer ini diketahui data-datanya dan juga dari calon pembelinya juga. Karena dengan kita mengetahui lebih banyak semuanya, itu kita bisa memperbaiki atau memperbagus bahkan mempertajam serta menjadi senjata kalau untuk calon pembeli ya untuk memberikan kredibilitas kita kepada mereka. Karena customer building master ini dengan kita mengetahui database dari si peserta atau customer ya atau calon pembeli ini bisa meningkatkan apa namanya kekuatan yang cukup bagus karena ketika misalnya ada kebutuhan yang ada di program ini atau di produk ini yang di atasnya lagi misalnya dia pengen beli produk yang lebih bagus dari ini dan sesuai dengan apa yang ia inginkan di ALZ Store bisa untuk diberikan lagi bahkan itu bisa menjadi mesin pencetak penghasilan yang kita miliki karena ketika kita memiliki data yang sama sesuai produk yang kita miliki kepada para eh, pembeli tentunya mereka akan bisa memberikan kebutuhan utamanya berdasarkan data yang kita ketahui untuk membeli lagi produk yang kita miliki atau calon pembeli yang biasanya dia sering stalking Instagram teman-teman yang membahas produk ini mereka akhirnya melihat terus-menerus dan ketahuan datanya ini orangnya ini tuh selalu suka yang ini itu ketika Anda ingin menawarkannya akan lebih mudah dan bisa aja langsung closing bahkan kalau dikombinasikan dengan skill komunikasi itu makin jadi. Nah, kemudian selanjutnya ada customer yang menjadi pembeli Anda sebelumnya bisa menjadi mesin pencetak uang tentunya. Dan Anda karena puas dengan layanan Anda sehingga tertarik beli lagi. Nah, ini saling berkaitan ya. Yang tadi ini ya langsung ke sini. Yang dimana ketika kita memiliki database yang kuat, ini akan membuat si customer ini bisa menjadi pembeli kita lagi yang sebelumnya udah pernah beli, bisa aja terus beli bahkan bisa aja terus-terusan membeli produk yang kita miliki karena merasa puas dan juga sangat senang dengan apa yang kita berikan dari layanan produk yang kita berikan kepada mereka. Jadi misalnya kalau kita nauzubillah ya, misalnya what if lah, kita lagi seret nih gak bisa nambah peserta. Bisa aja yang udah di dalam ini bisa konsisten tetap memberikan apa yang
mereka inginkan dari produk kita yang kita miliki sebagai afiliator. Dan itu akan membantu teman-teman ya untuk mendapat penghasilan lebih tajam karena sebaik-baik seorang penjual ya itu bisa membuat orang yang sebelumnya beli menjadi beli lagi, beli lagi, beli lagi. Karena kalau bisa seperti itu, berarti orang ini sangat trust kepada teman-teman dan percaya pada teman-teman dengan personal branding yang teman-teman tunjukkan dari segi hubungan yang baik dengan customer, membangun kepercayaan publik pada customer, dan mengetahui database yang penting untuk mereka. Dan akhirnya mereka pun beli terus menerus menerus dan terus menerus. Seperti itu. Bahkan saya pribadi pun menjalankannya. Alhamdulillah udah banyak yang suka beli terus menerus walaupun memang banyak yang kompetitor paling bagus tapi terus aja ke saya terus. Bahkan sampai sekarang ini masih. Nah, kemudian yang ini ya, yang terakhir ya, itu kredibilitas Anda atau value pada diri Anda atau eh, secara sosial kredibilitas itu kayak betapa pantasnya atau secara aura dan kehadiran Anda tuh sangat dihargai, memiliki nilai yang tinggi ya. Sebagai afiliator akan menjadi magnet bagi banyak orang untuk mendapatkan value dari produk yang Anda miliki. Karena trust mereka ini sangat kuat dengan kualitas yang Anda tawarkan. Dengan empat ini dikombinasikan, lima ini yang dikombinasikan dengan baik, terstruktur, bertahap, dan juga konsisten sekali, dan disiplin, itu akan menciptakan cash flow yang sangat kuat tentunya, atau income yang sangat kuat dan tajam. Karena efeknya bukan di internal aja, tapi eksternal juga. Orang-orang di luar juga jadi percaya sama kita karena customer yang kita tawarin tadi itu menyebar informasinya ke banyak hal. Nah, ini bahayanya nanti kita jelas kenapa gak boleh diabaikan. Nah, sebelum kita menjelaskan apa bahayanya mengabaikan hal ini, kita akan jelaskan bagaimana cara membangun customer building yang baik. Yang pertama itu ketahui dulu ya data dari segi passion, motivasi, goals, dan kebutuhan primer dari customer untuk yang bersangkutan dari produk yang mereka sudah beli. Karena kenapa? Karena ini sangat penting. Ketika passionnya ini udah sesuai, tapi ada kendala, teman-teman ini bisa mengetahui, oh ini nih butuhnya ini. Oke, ini caranya seperti ini. Misalnya, oh saya kan bang mau bisa pull up, tapi kok kasih program ini saya nggak bisa pull up yang bisa. Padahal kan saya pengennya program bisa pull up, tapi terlanjur beli produk ini. Kasih tahu, oh kan motivasi kamu bukan bisa pull up doang ya, tapi kamu pengen bisa badan kamu atletis dan juga memiliki badan yang lebih kuat selain di pull up. Di sini juga ada latihan pull upnya nih, bisa di ini sesuai levelnya. Nah, contoh seperti itu. Jadi harus berkaitan ya kebutuhannya juga pengen dapat badan bagus, motivasinya sama, tapi keluhannya ini ada yang bertolak belakang. Misalnya pengen pull up tapi udah terlanjur join misalnya. Nah, bisa dikasih tahu sesuai dengan data yang kita udah catat dan kita ketahui dengan baik sehingga bisa membantu kendala yang ada di customer tersebut. Nah, kemudian berikanlah mereka bimbingan dan edukasi dan arahan dalam penggunaan serta Q&A seputar produk yang mereka miliki. Jadi teman-teman ini harus buka sesi tanya jawab apa yang mereka gak suka, apa yang mereka suka dan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dari hasil produk mereka yang kalian yang berikan. Dan kalian harus membimbingnya dan mengedukasinya seputar apa yang kalian pelajari. Karena eh, pasti sebagus-bagusnya seseorang yang bisa dipercaya itu bukan orang yang paling banyak yapping atau banyak ngomong, tapi paling banyak mendengar keluhan orang yang percaya dengan kita. Dengan hal seperti itu dan kita arahkan ya, misalnya. Dan seperti itu mereka akan terus percaya dengan kita dan memiliki keterkaitan hubungan yang sangat kuat antara afiliator dengan pembeli. Dan karena inilah mereka mendapatkan bimbingan yang sesuai dan edukasi yang baik dari Anda dan arahan yang cukup karena Anda bisa mengetahui semuanya dari data, lanjut ke yang ini ya, yang apa, tanya jawab yang mereka ingin sampaikan, itu bisa memberikan dampak positif kepada mereka yang sangat bingung atau kurang puas bahkan
butuh saran dan arahan. Karena banyak penjual yang tidak hanya acuh tak acuh akhirnya si pembeli ini bingung dan kalau mau nanya juga malah gak dijawab seperti. Nah, ini jadi penting. Kemudian yang ketiga ini adalah Anda menjadi sumber solusi bagi mereka dari keluhan dan kebutuhan. Karena dengan Anda menjadi sumber solusi dan mengetahui apa yang mereka keluhkan dan butuhkan, ini akan menjadi kepercayaan yang meningkat lagi dan terhindar dari trust issue karena Anda yang menjadi solusi mereka karena sesuai janji yang produk yang Anda berikan itu sebagai solusi dan Anda pun menjadi solusi darinya sehingga Anda bisa memberikan eh, kredibilitas dan personal branding yang sangat kuat dan menciptakan hubungan yang baik dengan customer. Nah, kemudian bangun loyalitas pada customer agar mereka merasakan pelayanan yang sangat puas. Tentu kalian sebagai afiliator gak boleh mengabaikan si pembeli tentunya. Kita harus loyal dengan mereka, kita harus memberikan layanan yang bagus, terbaik seputar produk yang mereka miliki. Kita juga harus memberikan apa-apa yang mereka butuhkan dari uh, kendala yang mereka halangi, yang membuat mereka tidak puas misalnya. Itu kita harus sangat-sangat menjaga customer dengan lebih baik agar kita bisa membuat customer ini menjadi puas dengan loyalitas kita yang setia dengan customer yang tidak bodoh amat lah. Kemudian jadikanlah kritik dan saran mereka sebagai bahan evaluasi yang pantas dipertimbangkan. Karena kenapa? Kalau pembeli ini otomatis mereka ada effort untuk membeli produk kita. Mereka memiliki sesuatu energi. Uang ini energi ya. Karena di baliknya ada kerja keras yang kita miliki. Nah, dengan mereka mengeluarkan uang itu bentuk energi, berarti mereka trust kepada kita dan kita pun harus memberikan yang terbaik pada mereka dan apa-apa yang mereka kritik dan saran mereka yang disampaikan itu kenapa pantas? Karena mereka ini memiliki effort. Tidak seperti misalnya orang yang di luar lah yang enggak yang PHP misalnya gak dibeli cuman nanya doang. Nah, itu maaf bisa dikatakan itu tidak pantas untuk kita pertimbangkan karena tidak ada effort di situ. Tapi kalau pembeli itu udah ada effort, jadi kita pantas untuk evaluasi dan pertimbangkan. Karena otomatis dong kalau mereka yang memberikan evaluasi dan pertimbangan evaluasi dan kritik itu kritik dan saran itu pantas untuk dievaluasi dong karena mereka ini udah membuktikan kontribusi mereka kepada kita sebagai afiliator untuk memberikan energi mereka berbentuk uang karena mereka percaya dengan produk kita dan tentunya kritik yang mereka lempar ke kita itu bukan kritik yang menjatuhkan, membangun tentu karena mereka sendiri udah percaya untuk membeli produk kita dan pastinya apa yang mereka sampaikan itu pure karena ingin membangun dan juga karena memang mereka sudah merasakan layanan yang kalian miliki sehingga kita nih harus menghargai effort tersebut karena itulah pantas untuk dipertimbangkan dan dievaluasi apa yang mereka keluhkan. Nah, kemudian itu memiliki self belonging yang solid antar customer dan afiliator. Jadi kita nih harus rasa memiliki kita anggap customer ini sebagai sahabat, teman atau bahkan keluarga dalam lingkungan ARZ Store tentunya. Dengan hal seperti itu, mereka akan menganggap bahwasanya kita sebagai penjual ini tulus dan tidak hanya manipulasi komunikasi dan juga memberikan harapan palsu, tapi memberikan hal yang mereka belum rasakan misalnya di kelas-kelas lain atau digital produk lain yang dimana itu bisa menjadi eh, sesuatu komunitas atau kelompok teman-teman pada customer ini yang sangat solid tentunya. Dan dengan hal seperti itu, customer pun akan sangat percaya dengan teman-teman, bahkan bisa seperti tadi ya, saya bilang, beli ulang-ulang, terus menyebarkan informasi seputar produk digital Anda sampai lebar, nyebar, nyebar, akhirnya jadi magnet, serap, langsung closing banyak-banyak, dan akhirnya cash, cash atau income kalian masif
Karena niat yang tulus pasti mendapatkan hasil yang lebih. Nah, di sini ya saya jelaskan kesalahannya ya. Apa sih kesalahan para afiliator dan penjual produk terhadap konsumennya? Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama overpromise, yaitu memberikan janji yang sangat berlebihan. Mereka ini memberikan sesuatu yang nggak masuk akal. Janji-janji manis yang tidak terakomodasi dengan promise yang atau janji yang diberikan ke produk digital tersebut. Misalnya nih, oh bro, beli nih produk digital ARZ Store. Namanya program dari cepat dan tahan lama. Lu masih pemula kan? Gue yakin deh kalau lu beli ini, besok nih, lu lari langsung 100 kilometer unlimited lah gitu. Lu langsung lari lu langsung super dahsyat gitu. Gak berhenti-berhenti lari lu. Gue yakin besok langsung pakai langsung instan gitu. Gak masuk akal tentunya. Karena produk, misalnya saya contohkan produk lari yang saya buat berbentuk program dari cepat dan tahan lama itu. Ini tuh memiliki pelatihan yang membutuhkan konsistensi dan juga membutuhkan waktu yang panjang serta ketekunan dalam menjalankannya. Semakin tekun bisa dipersingkat progresnya. Bukan instan, langsung. Wah, karena gue beli, kata si ini nih, si afiliator ini bilang, kalau gue beli program ini, pasti gue besok langsung larinya kenceng banget gitu. Jadi the flash nggak mungkin, itu nggak rasional ya. Jadi kita nggak boleh overpromise, melebih-lebihkan, mendewa-dewakan produk ya tidak sesuai promise yang sesuai saya berikan sebagai founder untuk diproduksi. Jangan memberikan janji manis yang palsu, tapi berikan value dan juga janji yang sesuai integritas dari produk tersebut. Kemudian yang kedua nih salah banget ini. Ini banyak banget yang angkat tangan jadi nggak punya rasa tanggung jawab, yaitu tidak peduli dengan customer sendiri dan tidak ada database penting. Nah, kenapa nih pentingnya kita peduli? Ya udah dijelasin yang tadi ya. Karena dengan kita peduli dengan customer, mereka akan percaya dengan kita. Kalau sebaliknya, mereka akan tidak puas lalu menjelek-jelekan layanan yang kita berikan ke banyak orang. Misalnya, wah, saya beli baju nih di toko ini, ternyata bajunya KW, gampang robek. Pasti disebarin, di-share, 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 dan di-share. Tentu akan memberikan konotasi yang buruk dan negatif kepada ARZ Store. Nah, kemudian database penting. Kalau misalnya sebagai penjual gak punya database yang penting pada customer ya, mereka akan kebingungan ketika para customer ini mengkritik kita, memberikan saran dan sebagainya atau keluhan yang belum kita ketahui sebelum dia membeli produknya. Itu tentu akan menjadi bumerang karena kita tidak peduli database yang penting, ditambah lagi overpromise, itu makin jadi. Dan produk kita pun akan hancur bukan karena kualitasnya, tapi orang yang ngejualnya. Dan itu harus terlihat, dihindari ya. Nah, kemudian tidak terbuka dengan pendapat yang mereka berikan yang harusnya bisa membangun. Tentunya ini nggak boleh, karena kenapa? Kita sebagai manusia ini tidak sempurna dan maha mengetahui semuanya. Kita bukan Tuhan ya. Kita ini makhluk hidup mortal, yaitu fana. Kita ini makhluk sosial, tentunya kita harus mendapatkan, mendengar pendapat yang mereka berikan ke kita. Karena kalau misalnya kita anti kritik, mereka kan mengecap kita sebagai penjual yang tidak terbuka, tidak mau diajak berkembang, diskusi, dan tidak mau apa, tidak ada rasa ingin terbuka. Sehingga mereka pun walau misalnya produk kita bagus, personal branding kita bagus juga, tapi mereka ini tidak mau dengar kritik mereka ya, dan tidak terbuka sama sekali. Akhirnya mereka pun tetap ujung-ujungnya tidak puas, walaupun rasionya tidak segede yang sebelumnya, tapi mereka ujung-ujungnya tidak akan puas dengan layanan kita karena kita terasa seperti arogan dan si paling tahu. Padahal kita sebagai manusia ini butuh pendapat orang lain yang membangun ya, bukan yang jelek. Apalagi customer yang udah effort membeli produk kita. Kemudian gengsi dan merasa dirinya tidak memerlukan customer lama dan dibiarkan begitu saja. Nah, ini kesalahan yang sangat-sangat fatal dan tidak boleh ditiru ya, atau diaplikasikan dan harus dihindari. Dan di mana kadang penjual ini gengsi gitu, ketika wah nih beli, beli terus customer lama bilang udah pakai aja, kan ini gue cuma jual doang, lu mah nggak usah ini inilah, gue mah cuma penjual doang, nggak peduli gue misalnya.
Gue fokus jualan aja, itu bukan ranah gue. Nah, jangan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak gitu, acuh tak acuh dengan customer lama, mereka ini akan jadi bom waktu. Awal-awal, wah, kesel nih. Masa penjual ngasih janji berlebihan, terus gak peduli, gak terbuka, terus gengsi dan gak peduli sama kita nih. Wah, makin jadi. Akhirnya mereka menganggap penjualnya sombong dan akhirnya produknya ini yang walaupun kualitasnya sudah sesuai promise yang saya janjikan kepada customer, buang begitu aja nggak peduli gua. Ngapain gua beli produk kayak gini? Penjualnya ada sombong, gengsi, gak perlu customer lama, mentang-mentang cari yang baru terus disayang-sayang terus ditinggalin lagi. Nah, jangan seperti itu karena itu akan menjadi bom waktu dan ya ujung-ujungnya samalah kita sebagai afiliator akan rusak kredibilitasnya dan value-nya di hadapan masyarakat karena informasinya tersebar, tersebar, tersebar karena tidak terpercaya. Nah, selain kita menjelaskan permasalahan, tentunya ada solusi. Nah, apa sih solusi penting dalam permasalahan tersebut? Yang pertama, ya, ini counternya. Berikan promise yang rasional ya, masuk akal bagi si customer yang terukur secara janji progresnya dan penawaran yang disediakan. Jadi kita ini nggak boleh mendewa-dewakan, melebih-lebihkan atau menuhankan ya suatu produk yang kita miliki atau layanan jasa yang kita tawarkan ke mereka. Karena kalau seperti itu akan menciptakan ekspektasi yang super tinggi sehingga menganggap produk yang ini tuh harus seperti ini kalau nggak jadi salah produknya dan afiliator bahkan foundernya. Jadi berikanlah promise yang rasional, masuk akal, terukur dan sesuai dengan janji yang saya berikan kepada customer yang akan membeli produk saya melalui affiliate. Dan dengan itu mereka tidak akan over promise berlebihan atau berharap dan ekspektasi berlebihan. Jadi mereka tidak dianggap rasa PHP karena ini ya hukum hukum penggunaannya seperti ini tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar ya nggak akan dapat progresnya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kumpulkan database penting yang baik agar kita bisa membangun hubungan yang baik dengan customer sehingga menciptakan loyalitas. Nah, tentu udah tahu ya yang saya jelaskan tadi. Dengan hal seperti itu, kita akan membangun loyalitas yang cukup baik karena mereka merasa dihargai dan ada walaupun customer lama tentunya. Dan mereka dianggap sebagai orang yang berguna di dalam ruang lingkup kita sehingga mereka merasa berharga dan akhirnya disebar lagi informasi yang positif ke orang sehingga bisa membeli lagi. Nah, kemudian selalu terbuka ya dan selalu mendengar keluhan, kritik dan saran dari customer yang membangun. Karena sebaik-baik ahli penjual sales atau orang yang bisa mengclosing suatu pembelian itu bukan siapa yang paling jago retorikanya dan siapa yang paling jago ngomong di depan layar atau di depan panggung. Tapi siapa yang bisa mendengar atau menjadi pendengar terbaik dalam pendengar customer kita tentunya dari kritik dan saran yang mereka sampaikan yang membangun dan tentunya itu harus kita miliki dan itu akan menjadi kan itu berwaktu ya. Kalau ini menjadi pohon yang akan bertumbuh nilainya sehingga menciptakan buah-buahnya. Itu hasilnya yang dari apa yang kita sampaikan tentu. Sebagai pendengar yang baik dan akhirnya kita memberikan solusi kepada mereka setelah mereka puas untuk memberikan keluhan kepada kita. Dan mereka akhirnya bisa mempercayai mereka. Dan yang terakhir ini konternya juga jangan gengsi ya, yaitu rendah hati dan selalu ramah dan saling membantu pada customer atas layanan produk kita. Kita harus rendah hati, humble dan juga ramah ya kepada mereka. Dan kita harus sering membantu mereka dari layanan produk kita, jangan acuh tak acuh, agar mereka ini menganggap kita ini orang yang benar-benar membuktikan kredibilitas dari produk yang kita miliki untuk dijual dan kredibilitas sebagai personal branding yang misalnya kalau dikenal di YouTube ini baik sesuai nih di dalamnya gitu nggak cuman wah karena gue influencer misalnya gue cuekin aja lah nggak peduli gue mereka yang butuh gue kok jangan ya karena influencer aja sama content creator beda. Nah, ini penjelasan singkat aja ya. Perbedaan content creator dengan influencer itu beda. Kita harus jadi content creator yang membangun konten
bukan yang mempengaruhi orang kepada konten kita. Karena konten kreator itu pencipta konten yang diberikan kepada konsumen dan konsumen pun puas dengan konten yang memiliki kredibilitas yang berbobot serta kemahiran sang kreator ini untuk memiliki eh, kredibilitas yang kuat di produk yang mereka berikan ke customer tentunya. Kemudian, kemudian kalau influencer itu kebalikannya. Influencer ini ya hanya mempengaruhi banyak orang, tapi tidak memiliki kredibilitas yang kuat. Mereka ini sebenarnya rapuh karena bergantung dengan kepercayaan orang dan tidak memiliki bobot bobot kemampuan keterampilan yang sekuat konten kreator karena banyaknya dia entertainment atau hanya menarik banyak orang dengan konten yang dia miliki tanpa ada bobot yang kuat sehingga hal seperti itu dia bagus di muka aja di image tapi ketika dia dibawa orang-orang yang diinfluence dia ke dalam produk yang kita tawarkan tentunya mereka akan terkejut. Wah, kok ini baik di depan doang, tapi kok di belakang kok kayak setan ya, sombong. Nah, ujung-ujungnya ya hancur lagi karena kita hanya menunjukkan ke depan, tapi belakangnya itu dibodoh amatin. Jadi cuman berdua muka di depan calon customer baik banget, pas udah di customer diabain. Karena saya jujur ada pengalaman pribadi, saya pernah ikut salah satu content creator sekarang lagi down ya orangnya ya, lagi down banget karena dihujat banyak orang, nggak tahu karena kenapa. Gak peduli juga saya karena saya juga korbannya karena produk yang dia berikan ya berupa course itu harganya cukup mahal tapi sekali datang tapi gak dapat sertifikat hanya cuma sekali datang dan itu sangat-sangat tidak saya suka karena mentang-mentang dia influencer dia memberikan kelas yang misalkan mahal bisa 100.000 atau 50.000 lah saya spill aja harganya tapi cuma satu kelas plus tidak memberikan apa yang saya nggak puas gitu saya kasih kritik saran nggak didengar gitu karena merasa jadi influencer ya jadi mereka acuh tak acuh tapi kalau kita menjadi content creator tentu berbeda dong, karena kita memiliki tanggung jawab dari kreasi yang kita miliki sehingga orang yang menikmati produk kita ini puas. Jangan seperti influencer, tapi konten kreator. Nah, karena saya udah menjelaskan banyak hal yang mungkin saya pribadi sedikit kompleks ya penjelasannya ya. Nah, itu semua adalah hal penting yang perlu diketahui oleh para afiliator di sini untuk mempelajari customer building mastery ini karena dengan kalian memaster atau menguasai hal ini customer building membangun mastery dan menguasai itu akan menguasai orang di dalam untuk membangun kredibilitas kita sebagai personal branding misalnya dan orang di luar sana karena luar dan dalamnya kuat dan kita punya database yang lengkap seputar customer sehingga bisa menjadi pembeli dan pembeli lagi sehingga menjadi pelanggan yang setia bahkan langganan per bulan misalnya atau per hari beli 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 contohnya. Dan sisi positifnya pun ada di dalam kelompok dan di luar kelompok. Dan ketika kita malah berbalik itu efeknya sangat-sangat negatif dan justru kalau dibalik itu bisa ujung-ujungnya bukan customer building mastery tapi customer destroy mastery atau customer destroying unmastery lah. Jadi ujung-ujungnya pelanggan dihancurin bukan dibangun. Dan itu harus teman-teman hindari sebagai afiliator. Oke, sekian terima kasih dari saya sebagai founder. Kita lanjut ke sesi tanya jawab nanti di Zoom berikutnya ya, karena terbatas di sini. Dan juga bagi teman-teman dari YouTube yang ingin join, sekali lagi cek link di deskripsi untuk join link Discord dan komunitas affiliate. Dan kalau misalnya pengen mencoba produk digital dari ASZ Store, bisa cek di deskripsi untuk mengecek link it domain dari ASZ Store untuk teman-teman mencoba dan menikmati produk digital yang saya berikan. Oke, sekian terima kasih. Kita lanjut ke Zoom yang baru ya, karena ini saya pengen
membuka sesi tanya jawab yang terbuka luas untuk teman-teman karena dengan saya ditanyain banyak pertanyaan walaupun bikin saya pusing dan terbata-bata itu membuat saya pintar. Makanya saya membutuhkan pertanyaan yang banyak, siapkan pertanyaan yang banyak ya walaupun memang bikin saya pusing. Lanjut di Zoom berikutnya bagi peserta affiliate.